Hai, saya Faradina Tuhasana dari absen 21. Saya Inesta Anggilestari absen 24. Saya Isnedi Israduzana absen 25. Hai, saya Melisa Nurika Felizia absen 29. Saya Nurul Fasila absen 30. Saya Jahra Adila Wardani absen 34. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kita dari kelompok 6 akan membicarakan tentang magnet dan Jadi, kita akan membahas materi mengenai pengertian medan magnet, sifat magnetik bahan, medan magnet dan arus listrik, hukum Biot-Savart, hukum Ampere, induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik, induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik, induksi magnet pada solenoida, induksi magnet toroida. Pengertian medan magnet terdiri dari garis-garis fluks imajiner yang berasal dari partikel bermuatan listrik yang bergerak atau berputar. Contohnya, partikel proton yang berputar dan pergerakan elektron yang mengalir pada kawat dalam bentuk sirkuit elektronik. Fluks medan magnet secara garis besar adalah dua jenis magnet berdasarkan bagaimana medan magnetnya tercipta, yaitu 1. Magnet permanen. Magnet permanen tidak tergantung akan adanya pengaruh dari luar dalam menghasilkan medan magnetnya. Magnet ini dapat dihasilkan oleh alam atau dapat dibuat dari bahan ferromagnetik, bahan yang memiliki respon yang kuat terhadap medan magnet. 2. Elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang medan magnetnya tercipta karena adanya arus listrik yang mengalir. Semakin besar arus listrik yang diberikan, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Sifat magnetik bahan. Bahan magnetik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contoh bahan ferromagnetik adalah besi, baja, nilai, dan kobalt. Bahan paramagnetik adalah bahan yang tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini tidak dapat dijadikan sebagai magnet yang permanen. Contoh bahan paramagnetik adalah mangan, platina, aluminium, dan timah. Bahan diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Contoh bahan diamagnetik adalah bismut, timbal, perak, emas, dan tembaga. Medan listrik dan arus listrik. Hans Christian Ørsted 1777 sampai 1851. Seorang fisikawan berasal dari Denmark melakukan percobaan pada tahun 1819. Dalam percobaan tersebut, Ørsted meletakkan jarum di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik dan meletakkan jarum kompas di dekat kawat yang dialiri arus listrik. Ørsted melihat bahwa jarum kompas tidak menimpang atau berubah posisi ketika diletakkan di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik. Tetapi ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat yang dialiri arus listrik, maka jarum kompasnya menyimpang dari posisi semula. Berdasarkan percobaan Ørsted, dapat diketahui bahwa arus di dalam sebuah kawat menghasilkan efek-efek magnetik. Efek magnetik ini terlihat saat jarum kompas didekatkan dengan kawat berarus listrik. Jarum kompas akan menyimpang atau dibelokkan dari arah semula. Keadaan tersebut dapat diperlihatkan dari gambar di bawah ini. Hukum Biot-Savart. Pada saat Hans Christian Ørsted melakukan percobaan untuk mengamati hubungan kelistrikan dan kemagnetan, Ørsted belum sampai pada tahap menghitung besar kuat medan magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus. Perhitungan secara matematis baru dikemukakan oleh ilmuwan dari Prancis, yaitu Jean-Baptiste Biot dan Félix Savart. Berdasarkan hasil percobaannya mengenai medan magnet di suatu titik P yang dipengaruhi oleh suatu kawat penghantar Dl yang dialiri arus listrik L, diperoleh kesimpulan bahwa besarnya kuat medan magnet atau yang kemudian disebut induksi magnet yang diberi lambang B di titik P. Hukum Biot-Savart seperti gambar di samping.
1. Berbanding lurus dengan kuat arus listrik. 2. Berbanding lurus dengan panjang kawat. 3. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P ke elemen kawat penghantar atau R. 4. Sebanding dengan sinus sudut apit theta antara arah arus dengan garis hubungan antara titik P ke elemen kawat penghantar. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Biot-Savart yang secara sistematis dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, seperti pada rumus di bawah ini. Hukum Ampere. Hukum Biot-Savart merupakan hukum yang umum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apapun bentuk konduktor yang dialiri arus dan beberapa pun arus yang mengalir, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut selalu memenuhi hukum Biot-Savart. Namun kita tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet di sekitar arus dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Untuk bentuk kawat yang rumit, maka integral pada hukum Biot-Savart tidak selalu dapat diselesaikan. Oleh karena itu, perlu dikaji metode alternatif untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar arus listrik. Salah satu metode yang cukup sederhana yang akan dibahas di sini adalah hukum Biot-Savart. Merupakan hukum yang umum digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apapun bentuk konduktor yang dialiri arus dan beberapa pun arus yang mengalir, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut selalu memenuhi hukum Biot-Savart. Namun kita tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet di sekitar arus dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Untuk bentuk kawat yang rumit, maka integral pada hukum Biot-Savart tidak selalu dapat diselesaikan. Pada beberapa peralatan listrik, kita sering melihat sebuah kawat yang dililitkan pada sebuah logam yang dikenal sebagai kumparan. Ketika peralatan tersebut dialiri arus listrik, maka kumparannya akan menimbulkan magnet di sekitarnya. Untuk mencari besar medan magnet di sekitar kumparan, kita akan menemukan kesulitan jika menggunakan hukum Biot-Savart. Hal yang mudah untuk menentukannya adalah dengan menggunakan hukum Ampere. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. Sebuah kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Untuk menunjukkan arah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, genggamlah kawat dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnet, seperti terlihat pada gambar berikut. Bagaimana dengan besar induksi magnetnya? Sebuah kawat yang dialiri arus listrik sebagai I akan menimbulkan induksi magnet sebesar B. Lebih jelasnya terlihat pada gambar berikut ini. Induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Sebuah kawat melingkar yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Untuk menunjukkan arah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, genggamlah kawat dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka, sesuai dengan kaidah tangan kanan. Arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet, sedangkan arah keempat jari yang lain menunjukkan arah arus listrik seperti terlihat pada gambar berikut. Besar induksi magnet pada kawat melingkar berarus adalah induksi magnet pada solenoida. Medan magnet yang kuat di sekitar arus listrik dapat dibuat dengan lilitan kawat membentuk kumparan. Kumparan seperti ini disebut solenoida. Solenoida memiliki sifat yang sama dengan magnet batang, yaitu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jika kita menggenggam solenoid dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka, arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet, arah utara, dan arah keempat jari lainnya merupakan arah arus listriknya. Besar induksi magnet pada solenoida dapat ditentukan pada pusat dan ujung solenoid. Pada gambar berikut, titik O adalah titik pusat solenoid dan titik P adalah titik ujung solenoida. A. Besar induksi magnet pada pusat solenoida. Besar induksi magnet pada pusat solenoida dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. B. Besar induksi magnet pada ujung solenoida.
besar induksi magnet pada ujung solenoida dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Induksi magnet pada toroida. Toroida adalah kumparan yang dilepuk sehingga membentuk lingkaran. Jika toroida dialiri arus listrik, maka akan timbul garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran di dalam toroida. Besar induksi magnet pada toroida dapat ditentukan dengan persamaan seperti berikut. Sekian pembahasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.